Kota Yogyakarta memiliki banyak julukan seperti kota pelajar, kota wisata, kota budaya, dan sebagainya. Banyak orang dari berbagai penjuru tanah air dan mancanegara datang ke kota Yogyakarta. Namun, di balik keindahan dan keragaman pesona yang ada, terdapat fenomena kasus HIV dan AIDS yang terus terjadi. Data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dari tahun 1993 sampai bulan Agustus 2023 menunjukkan kasus HIV sebanyak 1.535 dan AIDS sebanyak 305. Sebagian terjadi pada ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV sebanyak 139 dan anak dengan HIV usia 0-14 tahun sebanyak 21 kasus. Banyaknya kasus HIV dan AIDS di kalangan ibu rumah tangga membutuhkan peran penting dari berbagai pihak, bukan hanya petugas kesehatan, namun juga stakeholder di tingkat kelurahan sampai ke keluarga itu sendiri. Saat ini, kita akan berbincang dengan salah satu pemangku kepentingan di tingkatan kelurahan yang telah aktif dalam penanggulangan HIV dan AIDS, yaitu Lurah Suryo Diningratan, Kemantren Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Lantas, seperti apa peran kelurahan dalam ikut serta mengendalikan HIV dan AIDS di wilayahnya? Upaya apa saja yang sudah dilakukan? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana membuat upaya pengendalian HIV dan AIDS ini terus berkelanjutan? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali bersama saya Prisa dalam Community Development Bethesda Podcast. Dalam episode ini kita akan membahas tentang sejauh mana peran kelurahan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Sudah hadir bersama dengan kita hari ini, ada Ibu Rian Wulandari yang biasa kita panggil Ibu Rian. Bu Rian ini adalah Lurah Suryo Diningratan yang selama ini cukup aktif dalam program penanggulangan HIV dan AIDS. Halo Bu Rian. Halo Mbak Prisa. Apa kabar? Baik, tentunya selalu baik dong. Iya. Boleh disapa Sobat CD Bethesda? Halo Sobat CD Bethesda dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Ya, Bu Rian ini terkenal cukup aktif ya Bu. Gitu ya? Iya. Dan memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap isu HIV dan AIDS. Apa sih yang melatar belakangi nih Bu Rian? Kenapa terlibat aktif dalam isu penanggulangan HIV dan AIDS? Oke, ini jawabnya jujur ya. Jujur dong. Baik, kenapa saya kemudian mempunyai kerinduan atau keterlibatan untuk upaya atau yang berkaitan dengan isu HIV AIDS. Jujur karena saya merasa prihatin dengan perkembangan saat ini ya, di mana teknologi ini tiada batas. Informasi orang itu bisa mengakses dengan segala kemudahannya. Mulai dari anak kecil sampai dengan orang yang sudah dewasa, lansia, sangat mudah untuk mengakses informasi melalui teknologi yang ada yang sudah tersedia. Nah, disitulah pola hidup orang, gaya hidup orang itu kemudian akan bisa tergambarkan di sana. Keprihatinan saya yang mendorong ini adalah bahwasannya sekarang itu dengan mudah mengakses teknologi, informasi, ini akan merubah gaya hidup atau pola hidup yang tentunya ketika mencoba hal yang baru, ini tentu akan menjadi suatu ketertarikan. Dan saya melihat, saya membaca bahwasanya angka HIV AIDS ini cenderung naik. Dan tidak lagi 0.000 orang dewasa. Usia produktif dan anak-anak pun sekarang sudah banyak
yang secara persentase selalu naik setiap tahunnya. Inilah yang kemudian menjadi keprihatinan saya, mendorong saya di mana saya mempunyai panggung tentunya di kelurahan di mana saya melakukan pekerjaan saya. Nah, saya kemudian pengen nih lebih terlibat lagi bagaimana upaya untuk menyelamatkan utamanya ya generasi muda. Saya nggak ingin dong artinya nanti upaya yang sudah digariskan atau disepakati bersama 3-0 di tahun 2030 ini akan jauh dari pencapaian. Saya nggak ingin seperti itu, sehingga saya mempunyai komitmen untuk ikut di dalam porsi dan kemampuan atau kewenangan saya tentunya. Seperti itu ya. Berawal dari keprihatinan melihat betul. Perkembangan teknologi yang semakin kemudian dapat diakses segala usia gitu ya. Betul sekali. Dan apalagi non sewu saya juga punya anak nih ya. Anak di usia remaja dan juga masih anak-anak. Nah, kalau saya nggak kemudian membentengi diri saya, keluarga saya, bagaimana nanti anak-anak saya bisa kemudian mempunyai kenyamanan dalam mengakses segala sesuatunya. Oke. Sejak kapan nih Bu Rian kemudian memiliki kepedulian itu? Saya lebih intens atau lebih tertarik itu sejak tahun 2019. Berarti sekarang sudah berapa tahun ya? 4 berjalan 4 tahun ya. 4 tahun itu saya sudah mulai intens dan mempunyai ketertarikan yang lebih untuk ikut untuk andil dalam upaya untuk pengendalian HIV/AIDS. Seperti itu ya, Bu ya. Kemudian apa saja nih yang dilakukan oleh Bu Rian dalam penanggulangan HIV dan AIDS selaku lurah dari Suryodiningrat? Baik, sebenarnya tidak banyak Mbak Prisa yang sudah saya lakukan, tetapi saya menangkap atau menggarisbawahi bahwasanya upaya ataupun pengendalian ini bisa dioptimalkan ketika banyak orang yang tahu, paham dan mau terlibat. Jadi bagaimana kelurahan ini bisa mengedukasi masyarakat. Kami mempunyai keterbatasan personil, anggaran. Tapi kami punya kader kesehatan, kami punya kelembagaan sosial kemasyarakatan yang dia bergerak di bidang kesehatan. Kami edukasi mereka. Harapannya semakin banyak yang akan menjadi edukator di Kelurahan Suryodiningrat. Sehingga prosentasi masyarakat yang paham, tahu tentang HIV/AIDS itu semakin banyak. Tahu tidak hanya bahayanya ya, tetapi bagaimana upaya treatmentnya, bagaimana kita memperlakukan atau kita kemudian berlaku ketika mungkin di masyarakat ada ODIF atau ODA yang sudah open begitu ya. Jangan sampai mereka nanti menerima diskriminasi dan sebagainya. Nah, itu ketika masyarakat semakin banyak yang paham, tahu dan bisa menjadi edukator, itu tentu akan sangat baik sekali. Kemudian kami juga memberikan panggung kepada pelaku-pelaku atau penggiat di bidang kesehatan ini untuk mengedukasi di mana saja, tidak hanya sebatas kemudian klasikal, ada penyuluhan kesehatan, ada sosialisasi, tidak, itu tidak akan maksimal. Tapi bagaimana disisipkan melalui pentas-pentas atau kegiatan berkesenian yang akan lebih mengena. Bagaimana masuk mengedukasi anak-anak sedini mungkin. Nah, itu juga kami lakukan di Kelurahan Suryodiningrat. Dari usia PAUD, bagaimana kita mengedukasi terkait dengan fungsi organ tubuh, fungsi reproduksi sedini mungkin. Itu sangat sangat perlu. Nun sewu. Kita harus mengesampingkan tabu ya. Itu dulu ketika mungkin kita tidak bisa membahasakan, ketika kita tidak bisa memberikan reason atau alasan yang bisa masuk akal gitu ya. Karena sekarang anak itu cenderung kritis. Anak itu cenderung kok ingin taunya lebih besar ya. Jangan sampai kita nanti justru memberikan arah yang salah kepada anak-anak. Selain edukasi, kemudian memperbanyak panggung atau ruang, ini juga kita semakin meningkatkan
sinergitas kelembagaan yang ada. Oke. Di bidang kesehatan itu kan ada kader posyandu, kader kesehatan, kemudian juga ada KESI, kemudian ada kelembagaan PKK dan sebagainya yang mereka sebenarnya bisa bersinergi bersama nih, mempunyai tujuan yang sama, sehingga akan banyak jalur-jalur yang bisa ditempuh itu. Selain itu juga di samping kemudian mengedukasi masyarakat, tentunya kita juga harus mengalokasikan anggaran untuk support kegiatan-kegiatan yang untuk mengedukasi ataupun memberikan panggung tersebut. Jadi tadi ya terkait dengan edukasi, kemudian memberikan panggung sehingga bisa bersinergi antar lembaga. Betul. Karena isu HIV ini, pendidikan HIV ini juga bisa berjejaring dengan banyak lembaga yang ada di bawah kelurahan. Iya, itu di internal kita ya. Kalau kemudian dengan eksternal, dengan luar, itu tentunya dengan OPD yang terkait seperti dinas kesehatan, kemudian dengan puskesmas, kemudian juga dengan stakeholder utamanya pelaku di bidang kesehatan yang ada di wilayah. Kami punya dokter swasta, kami punya klinik, terus kemudian yang tidak kalah penting adalah bersinergi dengan tokoh agama. Dengan Dewan Gereja, dengan KUA, dengan dengan masjid, itu akan sangat efektif. Bagaimana tokoh agama, tokoh masyarakat itu juga untuk bisa menjadi edukator, untuk bisa menjadi role model di masyarakat. Berarti kelurahan juga berfungsi untuk melingkan dengan pihak-pihak lain, tokoh-tokoh yang lain. Betul. Sehingga edukasi HIV itu juga masif dilakukan kepada masyarakat. Betul. Begitu ya. Jadi kita semacam konektor itu ya, connecting kelembagaan ataupun potensi yang ada di sana. Gitu. Selain itu juga tadi terkait dengan anggaran ya. Betul. Kelurahan pun juga mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan HIV dan AIDS gitu ya. Betul. Kemudian terkait dengan peningkatan alokasi anggaran itu selalu menjadi indikator ya, indikator dalam pencapaian keberhasilan dari program penanggulangan HIV dan AIDS. Menurut pandangan Bu Rian nih terhadap pandangan tersebut seperti apa? Kalau saya secara pribadi sebenarnya kurang sepakat bahwasanya keberhasilan suatu program itu indikatornya adalah penganggaran yang selalu naik. Itu kayak saya kurang sepakat. Kurang sepakat. Kenapa? Lah karena nanti kalau misalnya kita belajar kemarin ya, ketika kita benar-benar lumpuh di pandemi COVID, kelurahan itu tidak ada kegiatan sama sekali karena semua dirasionalisasi untuk kegiatan penanggulangan atau untuk penanganan COVID ya. Apakah lantas kita tidak ada kegiatan? Apakah lantas kita tidak ada suatu pergerakan untuk penanganan HIV/AIDS? Kan tidak. Menurut saya yang bisa menjadi indikator keberhasilan penanganan atau penanggulangan HIV/AIDS itu adalah bagaimana progres 3.0 ini bisa selantiasa ter-up dengan baik. Tidak hanya base pada anggaran, tapi bagaimana masyarakat semakin aware, semakin paham, semakin peduli, semakin mempunyai ketertarikan atau keterikatan untuk bergerak, untuk mempunyai aksi nyata, mewujudkan apa yang bisa dilakukan untuk mendukung 3.0 ini, menurut saya adalah indikator bahwa penanganan itu bisa berjalan dengan baik, bukan semata-mata pada anggaran. Tingkat swadaya masyarakat yang tinggi atau daya dukung masyarakat yang tinggi ini bisa sebagai indikator. Anggaran mau sebesar apapun kalau tidak didukung oleh respon atau swadaya masyarakat itu tidak akan berhasil. Karena ini kita berbicara atau kita menggarap manusia, bukan fisik. Kalau fisik ada anggaran, bisa bangun jalan, bisa bangun gedung,
gedung, untuk fasilitas real. Tanpa anggaran kita tidak bisa. Iya. Tapi itu bukan membangun suatu hal yang monumental. Iya. Ini membangun karakter, membangun orang itu sendiri. Dan tidak selamanya harus kemudian anggaran yang besar, tapi bagaimana cara menyentuhnya. Bagaimana kemudian jalur yang ditempuh ini seperti apa nih? Kalau anak sekarang jalan ninjanya seperti apa ini ya? Seperti itu. Dan seringkali nun sewu respon masyarakat, daya dukung masyarakat itu akan tergerak ketika mereka sudah paham, ketika mereka sudah tahu betul apa toh dampaknya. Seperti itu. Berarti bukan semata-mata terkait dengan peningkatan alokasi anggaran, tetapi melihat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Betul, dan yang bisa menjadi satu kunci lagi adalah bagaimana kita juga melibatkan masyarakat, melibatkan yang akan kita sasar itu untuk mereka merencanakan, untuk mereka juga mengeksekusi dan juga mereka memonitoring, mengevaluasi, mengevaluasi diri. Seberapa progresnya, kemudian apa yang harus ditingkatkan, apa yang menjadi penghambat itu tadi. Jadi memanusiakan manusia gitu ya. Betul. Mengikut sertakan mereka gitu, tidak lagi sebagai objek tapi sebagai subjeknya juga. Bagaimana mereka juga aktif. Betul, betul. Bagaimana mereka juga bisa menyumbangkan saran, ide. Bagaimana mereka bisa berekspresi. Eksistensi itu penting. Ya. Berarti perubahan perubahan yang nampak kemudian ada sekelompok masyarakat kemudian bisa merencanakan, kemudian secara mandiri mereka bisa mengakses layanan kesehatan misalnya, itu menjadi kunci keberhasilan yang bisa diketahui nampak gitu ya, terjadi gitu ya. Betul. Dan bagaimana guyupnya di masyarakat itu juga bisa sebagai indikator keberhasilan. Bagaimana ketika mungkin di masyarakat itu sudah ada yang open status, tapi di sana tidak ada diskriminasi, justru direngkuh, justru disupport, itulah keberhasilan bisa dilihat secara real. Kalau di faktanya di Kelurahan Suryo Diningratan, perubahan yang nampak terjadi sejauh mana ini? Semakin banyak masyarakat di masyarakat ya. Iya. Semakin banyak masyarakat yang sudah tahu, sudah paham tentang HIV/AIDS. Semakin banyak pula masyarakat, kader-kader yang terlibat aktif, mengembangkan diri. Kemudian mereka juga sebagai edukator bagi masyarakat sekelilingnya, di mana dia berada. Di suatu komunitas di mana dia berada. Kemudian semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kelembagaan seperti BPA, seperti KESI, itu untuk aktif mengedukasi dan eksis dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan. Seperti contoh, kemarin pada saat bulan November kita melakukan gelar potensi kesenian. Di sana juga ada UMKM. Nah, di sana teman-teman WPA ini buka stand. Di sana memperkenalkan, mengedukasi bagaimana HIV/AIDS itu. Kemudian di sana juga ada promosi dengan melaksanakan pijat gratis. Kemudian teman-teman BPA ini sudah mengembangkan ya, ada minyak urut. Nah, di sana di display. Kemudian juga ada jamu yang disajikan di sana gratis dari teman-teman WPA, dan banyak juga yang berkunjung ke sana, interaksi, mereka banyak ngobrol. Itu kan di sana pasti edukasi ada kan, pesan-pesan moral pasti ada kan yang disampaikan. Nah, itu. Kemudian mereka juga kegiatan-kegiatan kayak kemarin festival dolanan anak, yang dimana segmennya anak nih, mereka hadir juga, teman-teman WPA hadir, teman-teman yang mempunyai kepedulian terhadap HIV/AIDS hadir di sana, memberikan edukasi, kemudian memberikan support pada kegiatan. Nah, itu yang sangat kental atau yang sangat nampak. Untuk yang lainnya, edukasi di masyarakat, bagaimana melalui pelatihan-pelatihan itu semakin banyak, baik yang didanai oleh pemerintah maupun yang swasta yang mendanai hadir di sana, maupun yang swadaya. Dan yang lebih banyak itu adalah yang swadaya masyarakat. Dan saat ini juga ada beberapa RW yang sudah aktif PIK-R
Pusat Informasi dan Konseling bagi Remaja. Nah, Oke. remaja ini mendapatkan perhatian yang khusus dong untuk kita ya. Nah, ini sudah mulai banyak RW-RW yang ada PIK-R-nya yang sudah jalan dengan Karena bagus. kelompok risiko tinggi ya. Iya, betul sekali, dan mereka ini adalah aset negara ya. Nah, itu di sana dan sebenarnya remaja ini memang perlu penanganan khusus. Iya. Secara hormonal itu lagi naik-naiknya. Iya. Kemudian mereka rasa ingin tahunya itu juga tinggi. Didukung dengan kemudahan teknologi dan informasi. Mana dari sekarang anak kelas 6 nggak pegang HP, nggak punya Instagram, nggak ada. Hampir semuanya ada, karena dari sekolah sendiri kadang juga menuntut bahwa untuk pendukung pembelajaran itu sudah menggunakan teknologi. Nah, seperti itu. Itu progres atau hal yang sudah kami lakukan di Kelurahan Suryodiningrat. Iya. Berarti bisa dilihat dari eksistensi dari lembaga itu sendiri. Iya, betul. Dan juga tadi bisa dilihat tadi kelurahan menyediakan ruang-ruang tadi seperti tadi ada festival dolanan anak, kemudian disisipi dengan informasi HIV, kemudian WPA hadir di situ gitu ya. Kemudian tadi juga ada wadah satu lagi yaitu PIK-R untuk edukasi terhadap remaja gitu. Luar biasa sekali. Tapi juga ada tantangannya nih. Kira-kira tantangannya apa dalam mengimplementasikan program HIV? Misalnya alokasi anggaran. Seperti apa ya tantangan dari sisi anggaran tersendiri? Iya. Baik. Kalau berbicara tantangan itu pasti banyak ya. Karena mungkin stigma negatif HIV/AIDS ini belum kemudian hilang begitu saja, tidak. Apalagi non sewu ada segmen usia tertentu yang masih non sewu pemikiran, yang masih tidak se-open orang sekarang ya. Itu pasti masih ada. Jadi ketika mau mengedukasi terkait dengan HIV/AIDS, stigma itu masih ada. Itu masih ada. Masih, meskipun hanya sekian persen gitu ya. Kemudian dari sisi anggaran pasti ada kendala karena anggaran di kelurahan itu tidak besar. Sedangkan yang kita harus biayai itu banyak. Belum lagi nanti ada kebijakan rasionalisasi anggaran, potong bebek angsa begitu ya. Itu terjadi paling enggak 2 kali dalam setahun. Sehingga kadang kita sudah merencanakan harus kita cancel dulu, harus kita pending dulu karena ada kebijakan dari sisi anggaran. Kemudian tantangan yang lainnya itu adalah kalau tadi disebutkan ya bahwa yang banyak kedetek itu ibu rumah tangga. Iya, betul. Ibu-ibu gitu ya. Apakah kemudian penderita itu ibu-ibu saja? Itu yang menjadi tantangan bagi kita. Artinya untuk lebih mengedukasi, untuk mengajak nun sewu ya bapak-bapak ini untuk yuk lebih aware, untuk lebih deteksi dini lagi, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Iya. Kalau di Kelurahan Suryodiningrat sendiri untuk antusiasme bapak-bapak nih, karena kalau kita lihat ya di masyarakat umum dimanapun kita berada, yang kemudian datang ke pertemuan untuk isu kesehatan itu kebanyakan adalah ibu-ibu. Nah ini bapak-bapak seperti apa kalau di Suryodiningrat? Iya, hampir sama bahwasanya tingkat respon ibu-ibu itu lebih tinggi daripada bapak-bapak. Saya tidak tahu apakah karena kepedulian terhadap diri atau kesehatan ibu-ibu lebih tinggi, ataukah bapak-bapaknya terlalu sibuk, ataukah yang lain, faktor yang lain ini yang masih kami pelajari. Dan memang tetap kami mengupayakan semenarik mungkin mendorong bapak-bapak ini untuk lebih peduli lagi, untuk lebih mau ketika yuk kita cek, yuk kita periksa. Nah, kita sudah pernah melakukan melalui forum ronda untuk sosialisasi dan edukasi. Kemudian melalui pertemuan RT RW yang biasanya 90% yang hadir bapak-bapak itu sudah kita mulai edukasi. Dan ya itu tadi perlu juga role model dari
tokoh-tokoh kunci, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga sekali lagi nggak bisa dong kelurahan sendiri yang menyelesaikan, harus kita bersama-sama seperti itu. Berarti banyak strategi yang digunakan supaya bapak-bapak itu juga mau turut serta dalam penanggulangan HIV ya. Betul. Terutama edukasi tadi ya. Edukasi itu menjadi kunci yang penting gitu ya. Betul. Oke. Kemudian pihak-pihak mana saja nih yang kemudian aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS di Kelurahan Suryodiningrat? Baik, di Kelurahan Suryodiningrat ini yang aktif tentunya teman-teman dari BPA, Warga Peduli AIDS, kemudian dari KESI, Kelurahan Siaga. Jadi KESI itu adalah lembaga di tingkat kelurahan yang dia sangat concern pada atau ditugasi nih untuk mengawal terkait dengan kesehatan. BPA ya. Beda. KESI dengan BPA beda. KESI dengan BPA. Berbeda ya. Kemudian selain itu juga kader kesehatan, kemudian Posyandu, kemudian juga LPMK, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah PKK. Jadi sebenarnya banyak yang sudah berjalan begitu ya untuk mengedukasi masyarakat untuk berkegiatan terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu juga yang dari luar, ini tentunya ada dari KUA, kemudian dari Dewan Gereja, dari tokoh masyarakat, kemudian juga ada dari Puskesmas, kemudian stakeholder yang ada, dan bahkan kami pun juga berencana di tahun 2024 ini akan menggandeng teman-teman dari kelompok sadar wisata Pok Darwis, kemudian juga dari mitra-mitra kami pelaku pariwisata seperti hotel yang ada, karena sebenarnya di sana juga bisa menjadi poin untuk edukasi, karena apalagi nih ya sekarang Yogyakarta Sumbu Filosofi sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia. Nggak mungkin nanti nggak akan banyak yang datang ke sini. Dan kami pun juga di Kelurahan Suryodiningrat sudah mulai berbenah diri, sudah membuat paket-paket wisata. Nah, disitulah jangan sampai nanti kita menambah potensi lagi. Maka kita akan bentengi sedini mungkin, kita berkolaborasi dengan teman-teman Pok Darwis, dengan pelaku pariwisata yang ada di Kelurahan Suryodiningrat untuk ikut aktif lagi. Jadi tidak hanya internal kelembagaan, tapi sudah melebar lagi nih. Bukan hanya orang yang atau lembaga yang concern di kesehatan, tidak, tapi pariwisata. Pariwisata juga cukup penting ya. Cukup penting. Karena bisa menyumbangkan kasus potensi risiko. Ya, betul. Karena kan non sewu semakin terbuka, semakin kita ada sesuatu yang unik begitu ya, akan menarik orang untuk datang ke sana. Dan saya rasa nanti juga tidak hanya domestik ya, dari luar pun juga akan banyak dengan pola gaya hidup mereka yang tentunya ya non sewu, kita harus tidak ada salahnya kita membentengi diri atau sedini mungkin kita menjalin jejaring dengan pelaku pariwisata yang ada. Luar biasa. Ini nih harapan Bu Rian untuk masyarakat, untuk Kelurahan Suryodiningrat terhadap penanggulangan HIV dan AIDS seperti apa? Harapannya banyak. Harapannya banyak ya. Yang pertama untuk masyarakat awam ya, utamanya untuk masyarakat awam, tolong untuk ditingkatkan lagi ketahanan keluarga. Bagaimana ketahanan keluarga itu bisa membentengi anggota keluarga itu untuk mempunyai pola hidup yang sehat. Untuk mempunyai pola hidup yang beriman dan bertakwa. Itu yang pertama untuk masyarakat secara umum. Kemudian untuk teman-teman yang sudah sangat concern terhadap HIV/AIDS, kelembagaan yang ada yang bergerak di kesehatan ini untuk tetap semangat mengupayakan, mendorong, memberikan daya dukung terkait dengan 3-0 yang akan dicapai di tahun 2030
Semoga bisa tercapai. Edukasi sangat penting. Role model ini juga sangat penting. Bagaimana orang itu memberikan keteladanan itu yang sangat penting. Tidak hanya sekedar mengedukasi, tapi bagaimana menjadi teladan. Itu juga sangat penting. Dan tentunya harapan kami ke pemerintah juga semakin memberikan ruang anggaran yang longgar, terutama di bidang kesehatan, upaya untuk penanganan HIV/AIDS, karena ini adalah permasalahan serius yang harus ditangani dengan secara komprehensif, secara benar-benar sampai tuntas begitu ya. Dan tentunya untuk teman-teman yang dengan HIV/AIDS, ODIF maupun ODA, tetap semangat bahwasanya hidup itu indah. Hidup itu adalah suatu hal yang harus kita syukuri. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu itu adalah pelajaran penting yang tetap harus disyukuri. Bagaimana menata kita ke depan, bagaimana menata masa depan, itu adalah yang paling penting gitu. Luar biasa sekali. Kemudian ini satu lagi nih, pesan untuk Sobat Sidi Bethesda yang menonton, menyaksikan tayangan kita kali ini, apa nih? Baik, untuk Sobat Sidi Bethesda, tetap pantau terus ya podcastnya. Yuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan suatu hal yang nyata menuju 3.0 di tahun 2030 ini. Dan tentunya tetap hidup sehat, hidup bermanfaat, dan tentunya semangat dalam pelayanan. Karena hidup kita hanya sekali, kita harus melayani sebanyak mungkin, seoptimal mungkin ya. Jangan sampai waktu yang sudah dikasih oleh Tuhan itu kita sia-siakan. Jangan sampai. Tetap semangat, guys. Apapun dalam ketugasan kita, dalam hal yang bisa kita berikan, tentunya kita berbuat baik untuk sesama. Itu adalah bekal yang luar biasa yang akan kita bawa nanti ketika kita harus kembali kepada Sang Kuasa. Kita sudah mendapatkan pesan kunci hari ini bahwa dukungan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Target 3.0 yaitu tidak ada kasus baru, tidak ada kasus kematian karena AIDS, dan tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV menjadi mimpi bersama yang dapat terwujud dengan adanya sinergi lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah. Kepedulian dan kesadaran dari para pemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk meningkatkan dukungan dalam program HIV dan AIDS. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rian yang sudah berkenan hadir di sini atas sharing pengalaman dan juga inspirasi yang sangat luar biasa sekali, Bu. Sama-sama, Mbak. Selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitasnya. Amin. Dan terima kasih kepada seluruh Sobat Sidi Bethesda yang setia mengikuti perbincangan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Sidi Bethesda. Dan sampai bertemu kembali di Community Development Bethesda Podcast. Saya Prisa, pamit undur diri. Dukung orangnya, cegah virusnya. Stop stigma dan diskriminasi, semua setara, akhiri AIDS.